Oke, langsung saja ke diagram yang pertama, yaitu diagram use case diagram ya. Nah, di sini ada tiga aktor, yaitu admin, staff admin, sama visitor. Use case-nya sendiri ada login, logout, manajemen data yang punya 4 extend, yaitu insert, delete, upload, sama update interface. Yang terus selanjutnya ada manajemen konten yang memiliki 3 extend, yaitu insert, delete, upload. Terus ada use case tiket, konten, sama kritik dan saran. Nah, di sini karena akses buat admin sama staff IT sudah dijelaskan sebelumnya di presentasi sebelumnya, kita akan berfokus pada presentasi ke akses visitor saja, yaitu tiket, konten, sama kritik saran. Nah, ini use case diagram. Diagram yang kedua itu ada activity diagram. Di sini ada activity diagram tiket ya, ticketing. Jadi pertama si visitor itu mengakses halaman buat ke tiket. Nah, di sini yang di tengah itu sistem menampilkan form tiket. Nah, setelah dari form kembali lagi ke visitor. Visitor itu mengisi data buat pemesanan tiket. Nah, setelah diisi dikirimlah. Nah, di sini di sistem memproses, memvalidasi pesanannya valid atau tidak. Kalau misalkan tidak, disuruh mengisi kembali. Kalau sudah valid, baru menampilkan pesanan. Nah, di sini visitor bisa membuka pesanan tiket. Nah, setelah dibuka ditampilkan oleh sistem. Nah, si staff IT ini bisa memproses tiketnya ada atau tidak, disediakan atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan tidak disediakan, si sistem akan menampilkan tiket tiket tidak bisa diproses gitu. Ketika tiket tidak bisa diproses, si visitor disuruh mengisi kembali tiket yang lain gitu. Ketika tiket yang lain sudah divalidasi, sudah ada, nah baru bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya gitu, pembayaran. Pembayaran ini ketika ke ke visitor disuruh membayar. Ketika membayar, divalidasi pembayarannya sukses atau tidak. Kalau misalkan sukses, langsung selesai. Kalau misalkan tidak, ya kembali lagi ke pemesanan tiket yang awal gitu. Nah, itu ticketing. Ini activity diagram untuk konten. Sama kritik dan saran, sama aja seperti tadi, cuman ini bedanya kita mengakses, terus sistem menampilkan, kita mengisi konten, lalu mengisi kritik saran atau istilahnya memilih konten, ya terus diproses. Ketika kritik sarannya istilahnya sudah valid, bisa diproses, ya berarti akan ditampilkan. Kalau misalkan tidak, ya kita suruh mengisi kembali. Sama, jadi konten sama kritik saran sama aja. Kalau misalkan konten hanya memilih, kalau kritik saran hanya menulis gitu, ya sama aja gitu validasinya. Oke, itu activity yang kedua. Diagram yang kedua. Diagram yang ketiga itu ada sequence diagram. Nah, di sini sequence diagramnya itu yang pertama tiket ya. Sama aja tadi, ada visitor sama staff IT. Di sini ada akses visit, menu kelola, menu tambahan, sama manajemen kelola ya. Manajemen kelola. Nah, yang pertama itu kan memilih visit, menu visitor ya, sudah pasti itu visitor memilih visit. Terus menampilkan itu di menu kelola. Menu kelola itu menampilkan form. Nah, menampilkan form. Terus si visitor memilih tiket. Tiketnya pengen tiket ke destinasi yang mana gitu, ditampilkan di menu tambahan. Nah, di menu tambahan ini baru kita mengisi data untuk pemesanan tiket. Nah, si visitor mengisi lalu dikirim ke sistem. Dari sistem ditampilkan pesanan kita. Nah, setelah ditampilkan, si staff IT baru bisa melihat pesanan tiket yang kita pesan, dilihat sama staff IT.
terus ditampilkan. Nah, di sini baru bisa dikirim. Misalkan ketika oke, tiketnya ada, si staff IT kirim tiket online gitu. Setelah dikirim ke manajemen kelola, lalu ditampilkan lagi di menu tambahan. Jadi di menu tambahan si visitor bisa langsung lihat gitu tiket yang dia pesan, oh ternyata sudah ada, sudah bisa dicetak. Nah, terus itu tadi pemesanan tiket. Nah, sekalian kritik dan saran ya. Kritik dan saran ini sama aja kayak konten, kayak sequence konten ya, sama seperti ini. Jadi memilih visit akses, terus menu kelola. Di menu kelola kita masukkan keyword, misalkan kontennya kita mau konten seperti apa. Misalkan kontennya pengen pegunungan atau misalkan pengen konten pantai gitu ya. Jadi di situ dimasukkan keywordnya, terus mencari keyword. Nah, kita dari sistem manajemen kelola ini mengambil ke database, misalkan database pegunungan apa aja gitu, lalu ditampilkan di menu kelola gitu. Di menu kelola, nanti si visitor pilih lagi, pilih kontennya, kan di sana menampilkan misalkan pantai di Cianjur, ada banyak tuh kontennya. Nah, dipilih salah satu, lalu ditampilkan di menu tambahan ya. Nah, di menu tambahan ini ditampilkan, terus setelah ditampilkan ya tinggal pilih show, putar atau enggak gitu. Misalkan jalankan atau enggak gitu si kontennya gitu. Setelah ditampilkan ya tinggal di logout aja. Sudah. Nah, ini diagram yang keempat. Diagram yang keempat itu ada diagram kelas diagram ya. Sama seperti presentasi sebelumnya, di kelas diagram ini ada menu tiket, menu konten, sama kritik saran. Jadi lebih berfokusnya ke akses visitornya saja gitu. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.